Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang konsep media pembelajaran. Mari kita simak penjelasan pada slide-slide berikutnya. Mudah-mudahan dengan adanya slide ini bisa dipahami tentang konsep media pembelajaran. Sejarah perkembangan komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia itu bisa saling berhubungan. Jadi proses komunikasi itu selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan majunya ilmu pengetahuan. Di sini dijelaskan dulu tentang perkembangan komunikasi pada awal atau pada masa prasejarah. Jadi pada masa prasejarah itu awal komunikasi pada masa prasejarah itu mereka pada zaman itu hanya berkisar pada bentuk suara, kemudian dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman prasejarah dimulai diciptakannya dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi sebagai isyarat, ya, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Nah, di Indonesia isyarat itu yang berupa bunyi seperti menggunakan kentong, ya, atau bedug untuk memberitahu bahwa waktu sholat itu sudah tiba. Nah, kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi muncullah pitografi ini yang merupakan yang digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol sebagai huruf. Nah, simbol-simbol ini bisa mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata atau kalimat dan bahasa. Kemudian pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif ini merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Kemudian 500 sebelum Masehi, manusia ini sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Jadi serat papirus ini dapat digunakan sebagai kertas. Nah, kertas yang terbuat dari serat pohon papirus ini menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Kemudian tahun 105 Masehi, nah, di sini bangsa Cina juga berhasil menemukan kertas yang pada masa itu kertas yang kita kenal sekarang. Nah,
Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, kemudian disaring, kemudian setelah disaring dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan itu juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta, atau kita kenal sekarang dengan sistem cap. Nah, itu pada masa prasejarah perkembangan komunikasi. Setelah masa prasejarah kita masuk ke masa modern, di mana pada masa modern ini perkembangan komunikasi itu semakin pesat ya, semakin pesat, dimulai pada tahun 1455 yang pertama kali Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Nah, itu yang pertama kali menemukan atau mengembangkan mesin cetak, itu Johann Gutenberg. Kemudian pada tahun 1830 Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikal yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Kemudian pada tahun 1837 itu telegram dan penemuannya Samuel Morse ini mengembangkan telegram dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cook dan Sir Charles Wheatstone. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Namun, sinyal-sinyal yang dapat dikirimkan dengan baik hanya berada dalam jarak 32 km. Nah, untuk jarak yang lebih jauh, sinyal-sinyal yang diterima menjadi terlalu lemah untuk direkam. Kemudian, Morse membangun peralatan relay yang ditempatkan di setiap 30 km dari stasiun sinyal. Relay tersebut berfungsi untuk mengulangi sinyal yang diterima dan mengirimnya kembali ke 32 km berikutnya. Relay terdiri dari sekelar yang dioperasikan secara elektromagnetik. Nah, sistem telegram kemudian segera digunakan untuk bisnis yang membutuhkan pengiriman pesan secara cepat untuk jarak yang jauh. Jadi seperti surat kabar dan pesan untuk perjalanan kereta api. Nah, itu telegram yang ditemukan oleh Samuel Morse. Kemudian pada tahun 1877 Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Kemudian pada tahun 1879 sistem pemanggilan telepon mulai menggunakan nomor yang menggantikan sistem pemanggilan nama. Jadi hal ini mencegah operator yang tidak mengenal semua pelanggan. Sistem penormalan telepon itu menggunakan huruf dan angka, di mana nomor telepon itu menggunakan sistem 2 huruf dan 5 digit angka. Ya. Kemudian pada tahun 1889 Herman Hellerith
menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Nah, tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika. Nah, pada tahun 1880, sensus itu dilakukan membutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan berkembangnya populasi, Biro Sensus tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus. Kemudian Helleris menggunakan kartu perforasi untuk memasukkan data sensus yang kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Jadi sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel dengan menggunakan alat tersebut. Hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu. Jadi selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut juga berfungsi sebagai media penyimpan data. Jadi tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis, yaitu Hermann Helleris. Kemudian pada tahun 1896, Guglielmo Marconi ini telah mengirimkan pesan tanpa kawat. Kemudian pada tahun 1919, suara manusia telah dapat disiarkan ke seluruh dunia melalui radio. Kemudian pada tahun 1930, televisi telah dapat mengirimkan suara serta gambar. Pada tahun 1931, Van der Waals membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Mesin tersebut dapat menyelesaikan persamaan diferensial kompleks yang selama ini dianggap rumit oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Mesin tersebut sangat besar dan berat karena ratusan gerigi dan poros yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan. Kemudian pada tahun 1936, Dr. John V. Atanasoff dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Sejak saat ini komputer tersebut mengalami perkembangan sehingga menjadi semakin canggih. Mengenal sejarah perkembangan komputer ini akan jelas pada bagian berikutnya. Kemudian pada tahun 1962, Amerika Serikat telah berhasil mengorbitkan satelit yang diberi nama Telstar ke ruang angkasa. Kemudian pada tahun 1976 diorbitkan pula satelit Palapa di angkasa Indonesia sehingga bisa mengirim internet ke seluruh pulau. Kemudian pada tahun 1973 sampai 1990, istilah internet ini diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP atau IP. Secara harfiah, Internet Interconnected Networking diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Jadi rangkaian pusat yang membentuk internet diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET yang dibangun oleh ARPA.
yaitu United States Department of Defense Advanced Research Project Agency. Beberapa penyelidikan awal yang disumbang oleh ARPANET diantaranya adalah kaidah rangkaian tanpa pusat atau Decentralized Network, teori dan kaidah pertukaran paket atau packet switching. Ya. Kemudian tahun 1981 National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut dengan CSNet dengan kapasitas 56 kpbs untuk setiap institusi dan pemerintahan. Kemudian pada tahun 1 Januari tahun 1983 ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP IP atau IP ya. Merupakan awal dari internet yang kita kenal sekarang. Kemudian pada tahun 1986 IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antara DARPA, ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Jadi pada tahun 1990-an internet telah berkembang dan menyambungkan banyak pengguna jaringan-jaringan komputer yang ada. Kemudian tahun 1991 sampai sekarang sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CRN ini memungut bayaran dari para anggotanya untuk menanggulangi biaya operasionalnya. Kemudian tahun 1992 mulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkan istilah World Wide Web atau WWW oleh CRN. Pada tahun 1993 NSF membentuk NIC untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut di direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT dan T. Jasa registrasi oleh Network Solution INC dan jasa informasi oleh General Atomic CRVNet. Pada tahun 1994 pertumbuhan internet maju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan. Jadi manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Kemudian pada tahun 1995 perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Jadi langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi khususnya internet dan penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Nah, itulah sejarah kemajuan komunikasi yang didukung oleh teknologi. Nah, teknologi dan pengetahuan seperti yang dikemukakan tadi ya. Sekaligus kemajuan teknologi pengetahuan tersebut berpengaruh terhadap proses pendidikan dan pengajaran. Hal ini berakibat menuntut guru-guru atau pengajar harus mampu mempergunakan media, khususnya media elektronik dalam proses belajar mengajar. Apalagi dengan masa pandemi sekarang, kita dituntut untuk mengajar dari jarak jauh menggunakan sistem internet, sehingga media itu pendukung
dan alat yang sangat penting untuk penyampaian pembelajaran kita untuk para peserta didik. Ya, dari situlah kita perlu bisa mengupdate kemampuan kita dalam media pembelajaran. Kita bisa perhatikan pada dua gambar di slide ini, ada yang guru ini menyampaikan A, kemudian siswa keterima pesan dari guru ini A1, kemudian ada yang A, ada yang B. Kemudian kalau yang gambar yang kedua itu guru itu menyampaikan A dan diterima A semua. Nah, ini yang menjadi faktor perbedaannya atau faktor kenapa masalah ini bisa terjadi, karena guru ini merupakan komponen pengajar yang memegang peranan penting dan utama. Jadi keberhasilan proses belajar mengajar ini sangat ditentukan oleh faktor guru. Jadi tugas guru adalah menyampaikan materi pelajaran kepada siswa melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Kemudian, keberhasilan guru ini dalam penyampaian materi ini sangat tergantung pada kelancaran interaksi komunikasi antara guru dan siswa. Jadi ketidaklancaran komunikasi ini membawa akibat terhadap pesan yang diberikan guru itu berbeda. Jadi hambatan-hambatan komunikasi yang ditemukan dalam proses belajar mengajar itu diantaranya yaitu pertama, verbalisme. Nah, di mana guru ini menerangkan pelajaran hanya melalui kata-kata atau secara lisan. Di sini yang aktif hanya guru, sedangkan murid lebih banyak bersifat pasif. Dan komunikasi bersifat satu arah. Kemudian hambatan yang kedua dalam komunikasi itu adalah perhatian yang bercabang, yaitu perhatian murid tidak terpusat pada informasi yang disampaikan guru, tetapi bercabang perhatiannya ke hal lain gitu ya. Kemudian hambatan yang ketiga itu kekacauan penafsiran. Terjadi disebabkan berbeda daya tangkap murid, sehingga sering terjadi istilah-istilah yang sama diartikan berbeda-beda. Kemudian hambatan yang keempat yaitu tidak ada tanggapan, yaitu murid-murid tidak merespon secara aktif apa yang disampaikan oleh guru, sehingga tidak terbentuk sikap yang diperlukan. Di sini proses pemikiran tidak terbentuk sebagaimana mestinya. Kemudian hambatan yang kelima, kurang perhatian. Disebabkan prosedur dan metode mengajar kurang bervariasi, sehingga pencapaian informasi yang monoton menyebabkan timbul kebosanan murid. Kemudian hambatan yang keenam adalah keadaan fisik dan lingkungan yang mengganggu, misalnya objek yang terlalu besar atau terlalu kecil, kemudian gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat, kemudian objek yang terlalu kompleks serta konsep yang terlalu luas, sehingga menyebabkan tanggapan murid menjadi mengambang. Ketujuh, hambatan dalam berkomunikasi ini sikap pasif anak didik, yaitu tidak bergairahnya siswa dalam mengikuti pelajaran disebabkan kesalahan memilih teknik komunikasi.
Nah, jadi komunikasi itu memegang peranan penting dalam mengajar. Jadi, agar komunikasi antara guru dan siswa berlangsung baik dan informasi yang disampaikan guru dapat diterima siswa, guru perlu menggunakan media mengajar. Jadi, kegiatan belajar mengajar itu melalui media terjadi bila ada komunikasi antara guru, yaitu sumber, dan murid sebagai penerima. Itu yang bisa digambarkan di slide berikut. Sebelum menjelaskan pengertian media, Ibu di sini memaparkan bagaimana sejarah pengembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan salah satu sumber untuk memperoleh belajar. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu bertambah dengan adanya buku. Ya, kita mengenal seorang tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak sekolah. Kemudian buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan itu dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Nah, dari situlah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandangan dan pendengaran. Kalau kita amati lebih cermat lagi, pada mulanya media pembelajaran hanya dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar. Alat bantu mengajar yang mula-mulanya digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, kemudian grafis, atau benda nyata lainnya. Nah, alat itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar dan daya ingat siswa dalam belajar. Namun, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual, nah, di sini kurang memperhatikan aspek desain pengembangan pembelajaran atau instruction, produksi, dan evaluasinya. Kemudian, pada abad ke-20, alat visual itu mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan audio visual atau audio visual aids atau apa. Bermacam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran. Untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio, maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Kemudian usaha-usaha membentuk pembelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dilakukan. Nah, dalam usaha itu, Edgar Dale membuat klasifikasi 12 tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak.
Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau font of experience. Nah, kerucut pengalaman ini dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media apa yang sesuai agar siswa memperoleh pengalaman belajar secara mudah. Kemudian kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale itu memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses pembuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, kemudian proses mengamati dan dengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, contohnya melalui pengalaman langsung, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh. Sebaliknya, semakin abstrak siswa memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa. Edgar Dale memandang bahwa nilai media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan nilai pengalaman. Menurutnya, pengalaman itu mempunyai 12 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah pengalaman paling konkret. Kemudian pada akhir tahun 1950, teori komunikasi alat audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan. Alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Sayangnya, waktu itu faktor siswa yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran belum mendapatkan perhatian khusus. Pada tahun 1960, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang terkenal sebagai hasil teori ini adalah diciptakannya teaching mechanic atau mesin mengajar, dan programmer instruction atau atau pembelajaran terprogram. Kemudian pada tahun 1960 sampai pada tahun 1965-1970, pendekatan sistem approach mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Nah, setiap proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Nah, di sini Ibu akan menerangkan bagaimana pengertian media. Untuk lebih memahami makna dari media pembelajaran, perlu kita mengetahui pengertian dari setiap kata, yaitu media dan pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan menerangkan pengertian media. Dari banyak referensi yang diambil, media itu diartikan sebagai perantara. Kemudian dari referensi yang lain, bahwa media itu sebagai pengantar. Media
itu berasal dari kata bahasa Inggris medium dan bahasa Yunani yaitu medius. Kemudian dari bahasa Arab, media itu sama diartikan dengan wasail atau wasilah yang berarti jalan. Kemudian media itu bisa diartikan yaitu jalur komunikasi, dan media itu bisa diartikan sebagai sarana berekspresi. Dari pengertian setiap kata dari media tersebut bisa disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang menjadi sarana perantara informasi dari sumber ke penerima. Ya, setelah mengartikan apa itu media, di sini Ibu akan mengartikan apa itu pembelajaran. Pembelajaran bisa diartikan sebagai peristiwa yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian arti dari referensi lain bahwa pembelajaran itu merupakan peristiwa yang memfasilitasi kegiatan belajar. Kemudian dari referensi lain juga, pembelajaran itu diartikan sebagai rangkaian yang direncanakan untuk mencapai hasil belajar. Dari tiga pengertian tersebut, Ibu menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah peristiwa yang di dalamnya terjadi proses belajar mengajar. Dari arti media dan arti pembelajaran kemudian digabungkan menjadi pengertian media pembelajaran. Dari media pembelajaran ini diartikan pertama adalah alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Kemudian pengertian yang kedua bahwa media pembelajaran itu merupakan sarana pembelajaran baik yang bersifat tradisional maupun modern. Kemudian pengertian yang ketiga bahwa media pembelajaran adalah sesuatu yang menyalurkan materi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa. Kemudian di sini Ibu menyimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk benda dan peristiwa yang dimanfaatkan oleh peserta didik atau pendidik untuk membantu proses pembelajaran. Nah, sehingga kita di dalam penggunaan media pembelajaran ini memiliki tujuan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, kemudian bisa merangsang perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar yang kita inginkan. Media bisa diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, media yang dirancang atau by design. Media yang dipersiapkan untuk penyampaian pesan seperti papan panel, alat peraga, kartu, gambar, dan komputer yang kita desain atau yang kita rancang di dalam penggunaan media tersebut. Kemudian media yang kedua yaitu yang dimanfaatkan atau by utilization. Nah, media yang dapat dimanfaatkan untuk penyampaian pesan yaitu berupa lingkungan sekitar, kemudian aktivitas, pekerjaan, dan benda sekitar. Jadi di sini media yang dimanfaatkan itu media yang sudah tersedia kemudian dimanfaatkan oleh kita di dalam penyaluran pesan proses pembelajaran. Di sini banyak para ahli mengartikan definisi media pembelajaran. Yang pertama menurut Heinrich Molenida dan Russell bahwa teknologi atau media pembelajaran
sebagai penerapan ilmiah tentang proses belajar pada manusia dalam tugas praktis belajar mengajar. Kemudian menurut Ali bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar. Kemudian menurut Gaffney bahwa media itu merupakan kondisi yang berbasis media meliputi jenis penyajian yang disampaikan kepada para pembelajar dengan penjadwalan, pengurutan, dan pengorganisasian. Kemudian menurut Miyarso berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Kemudian yang terakhir menurut Arif M. Sadirman bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar seperti film, buku, dan kaset. Ya, dalam landasan penggunaan media pembelajaran ini ada 4 landasan yang perlu kita gunakan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan psikologis, ketiga landasan teknologis, dan yang keempat landasan empiris. Landasan filosofis yaitu suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media, hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Bukankah dengan adanya berbagai media pembelajaran justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk digunakan media yang sesuai dengan karakteristik pribadi? Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak berarti dehumanisasi. Sebenarnya, perbedaan pendapat tersebut tidak perlu muncul. Yang penting bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Jika guru menganggap siswa sebagai alat manusia yang memiliki kepribadian, harga diri, motivasi, dan memiliki kemampuan pribadi yang berbeda dengan yang lain, maka baik menggunakan media hasil teknologi baru atau tidak, proses pembelajaran yang dilakukan akan tetap menggunakan pendekatan humanis. Kemudian, landasan secara psikologis, dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, persepsi siswa juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Oleh sebab itu, dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Yang dimaksud tersebut perlu diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik perhatian siswa serta memberikan kejelasan objek yang diamatinya.
Bahan pembelajaran yang akan diajarkan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Jadi kajian psikologis ini menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak, berkaitan dengan kontinum konkret abstrak dan kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran. Nah, kemudian landasan secara teknologis. Yang pertama, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, penilaian, proses, dan sumber belajar. Kemudian yang kedua, teknologi pembelajar merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu menjadi tujuan dan terkontrol. Kemudian yang ketiga, teknologi pembelajaran pemecahan masalah dilakukan dalam bentuk kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi desain atau selektif dan dalam pemanfaatan serta kombinasikan sehingga menjadi sistem pembelajaran yang lengkap. Komponen-komponen ini termasuk pesan, orang, bahan, media, peralatan, dan teknik latar. Kemudian, landasan yang keempat adalah landasan empiris. Landasan empiris ini merupakan temuan-temuan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara pengguna media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Kemudian siswa yang memilih tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau film. Sementara siswa yang memilih tipe belajar auditif akan lebih suka belajar dengan media audio seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Kemudian akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audiovisual. Berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajar, karakteristik media pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Itulah yang menjadi landasan penggunaan media pembelajaran. Ya, di dalam pemilihan atau kriteria pemilihan media yang harus dipertimbangkan oleh kita yaitu yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan atau instructional goal. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dalam kajian tujuan instruksional umum atau TIU atau tujuan instruksional khusus atau TIK, ini bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Kemudian kriteria yang kedua adalah kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instruksional konten, yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangannya lain dari bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai.
Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian bahan tersebut. Kemudian kriteria yang ketiga adalah kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa atau guru, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya, karakteristik siswa, baik secara kuantitatif jumlah ataupun kualitatif, kualitas ciri dan kebiasaan lain dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Terdapat media yang cocok untuk sekelompok siswa namun tidak cocok untuk siswa yang lainnya. Kemudian kriteria yang keempat adalah kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai atau paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah diuji validitasnya. Kemudian kriteria yang kelima adalah kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar siswa. Kemudian yang terakhir adalah kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas dan pendukung, kemudian dan waktu yang tersedia. Bagaimanapun bagusnya sebuah media, apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Misalnya, guru IPA merencanakan untuk mengadakan pelajaran dengan memanfaatkan TV Edu. Tentu saja guru tersebut harus mengalokasikan waktu yang tepat sesuai dengan jam tayang dalam TV Edu tersebut. Itulah ya kriteria di dalam pemilihan media. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media. Pertama, pertimbangan produksi. Di dalam pertimbangan produksi ada yaitu tentang availability atau ketersediaan bahan. Ini perlu dipertimbangkan. Kemudian cost atau harga. Harga ini yaitu yang semurah mungkin yang bisa terjangkau oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah physical condition atau kondisi fisik, di mana kondisi fisik guru, kondisi fisik siswa, dan kondisi fisik media itu yang bisa mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu accessibility to student, mudah dicapai. Kemudian yang terakhir adalah emotional impact atau dampak emosional. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan isi, yang dimana pertimbangan isi ini terdapat kurikuler atau relevan atau kurikulum yang relevan, kemudian konten sundes atau materi yang akan disampaikan, dan presentation atau presentasi yang akan disampaikan. Kemudian pertimbangan peserta didik. Yang ketiga adalah pertimbangan peserta didik. Ini sangat urgen sekali pertimbangan peserta didik ya. Yang pertama adalah student karakter. Ini watak peserta didik perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua student relevance sesuai dengan peserta didik. Dan yang ketiga adalah student involvement, keterlibatan peserta didik. Dan yang keempat adalah pertimbangan guru, di mana teacher utilization atau pemanfaatan guru, kemampuan guru dalam penggunaan media itu, kemudian kemampuan di dalam segi materi juga itu menjadi bahan pertimbangan. Teaching peace of mind atau kedamaian guru. Peran media.
Di dalam peranannya, media itu pertama adalah mengatasi batas-batas ruang guru, seperti objek terlalu kecil, terlalu besar, kemudian bergerak terlalu cepat atau lambat, kemudian yang kompleks, sangat kompleks, kemudian bunyi yang halus dan rintangan geografis dan sebagainya. Kemudian peranan yang kedua, media pembelajaran itu interaktif langsung siswa dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah keseragaman pengamatan. Jadi sesuai dengan gambar yang Ibu sampaikan pada awal-awal slide ya. Jadi keseragaman pengamatan. Kemudian yang keempat yaitu membangkitkan motivasi dan merangsang belajar. Yang kelima adalah membangkitkan keinginan dan minat belajar. Kemudian yang keenam yaitu menanamkan konsep dasar dengan benar dan konkret. Kemudian yang ketujuh, memberikan pengalaman integral dan komprehensif. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. Di sini Ibu di dalam prinsip pemilihan media menyimpulkan bahwa ada 7M. Yang pertama mudah, kemudian murah, kemudian yang ketiga menarik, yang keempat mempan, yang kelima mustajab, keenam manfaat, dan berstimulasi. Jadi ini kesimpulan dari slide-slide yang telah Ibu sampaikan. Sekian dulu bahasan dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Diakhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.